حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من أرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول واقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Al-Mukarram segenap alimil ulama, para asatidat, para hujat, bila khusus Ustaz Arbadi, para sesepuh, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami yang kami muliakan, para tur pemerintah, Bapak Ketua LVM, Bapak RW, Bapak-Bapak RT, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus tuan rumah sahibul bait yang memang udah nyiapin persiapan, cuman sayang kayaknya makannya duluan, ceramahnya belakangan. Padahal baru jam setengah 10 ini dan malamnya malam Ahad bukan malam Senin. Bapak Ketua RT Didi beserta seluruh keluarga yang telah mengundang dan mengumpulkan kita, insya Allah dari tempat ini akan menjadi saksi dan asar di yaumil qiyamah bahwa kita insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada pengatur acara, bil khusus tim hadroh, karena lewat wasilah dan asbabnya antak semua tuh antum semua ini ke grup bisa ditungguin, dan alhamdulillah jamaah belum bubar, walaupun itu panggung nggak kita manfaatin buat ceramah. Banner yang udah dipasang pun kelihatan makin jauh karena jamaah kumpul di bagian atas sementara di bawah kagak ada orangnya. Ini mungkin kalau update status akan ngetop, Pak Guru ceramah di bawah pun pisangnya udah dibuka. Malam hari ini terus terang saja, pertama memang schedule agenda pertama berubah sedikit. Yang pertama di sini jam setengah 9, Pabuaran jam 10, Jembatan Serong jam 8 seperempat. Ya kan gue udah lama juga kagak ceramah gara-gara corona. Panggilan sepi langka. Makanya sekarang mau balik kiai nggak ada yang bertingkah, pokoknya mau mahal mau kecil pokoknya gue serok udah. Karena malam hari ini ada schedule perubahan taklim di lingkungan saya ini. 40 hari saya punya saudara, saya punya paman, mamang kalau bahasa orang kampung Mampang ini, beliau punya mantu meninggal dunia nih malam 40 hari. Ilokan dia punya ponakan yang biasa memberikan tausiah, lalu diminta waktunya sampai kagak bisa, ujung-ujungnya rungsep bapak. Bener nggak begitu? Bisa rame urusannya, ya ilah ponakan romannya ke hitung-hitungan banget.
Makanya saya usahakan bisa hadir di sono sebentaran. Begitu saya sampai itu ibu-ibu ada yang papa kan nama saya studi kiainya baru nyampe, tapi pulang baik itu orang. Gimana pikirannya itu ya? Makanya saya salut banget sama bapak-bapak, komitmen jaganya luar biasa banget. Dari bekas makanan yang disiapkan kayaknya belum ada kulitnya ini. Kamu kulit-kulitnya kali dimakan. Makanya luar biasa tuan rumah Bapak Ketua RT di lingkungan udah bikin satu acara nuansa ibadah. Inilah yang dipentingkan dan dibutuhkan oleh kita punya anak dan keturunan, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ku anfusakum wa ahlikum naro, ku alimu ahlikumul khair, ku anfusakum ay minan nisa'i wal aulad. Tuh ya. Ini tuan rumah luar biasa hebatnya, cuman karena menghitan beliau punya anak. Malam ruahan sampai sempatkan diri bikin acara dan kegiatan yang bernilai ibadah. Kalau bukan karena faktor iman dan ketakwaan, gak bakal bisa dilaksanakan karena hitungan ekonomi. Bener gak gitu Pak? Nah, kondangan belum terima, bayar guru wajib. Coba itu. Nah kalau bukan karena iman kagak sanggup ini kita Pak. Kalau bukan karena faktor ketakwaan kagak mampu kita. Karena tuan rumah punya acara luar biasa. Adapun besok mau dah hiburan gak masalah. Siapa yang mau larang Pak? Bahkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19, orang kalau hajatan bikin hiburan main gede-gedean. Bener gak begitu? SK 35 dibayar, tenda 3 hari kagak dibuka. Bener gak tuh Pak? Tenda kagak bayar. Pak Minis boleh panggil, itu urusan dunia untuk memuaskan hawa nafsu kita. Bahkan saya mah kalau diizinkan oleh Allah punya ajatan bisa ngawinin bocah, hiburan gak tanggung-tanggung. Sorneta berikut rajanya saya bawa ke rumah saya. Doain Pak. Ya, cuman kalau saya manggil Roma Irama Pak, rumah saya hilang. Biar 500 juta sekali panggil. Lah kondangan 1525. Inilah pentingnya kita Pak buat jadi orang tua, biar jadi mampu keteladanan, karena semua ada catatannya. Semua ada tulisannya. Apa yang dilakukan oleh orang tua akan terekam di memori anak-anak mereka, saudara-saudara sekalian lihat. Makanya Quran mah nggak pernah keliru Pak. Quran mah nggak pernah salah. Keyakinan manusia yang sekarang berubah-ubah. Lihat itu surat Ibrahim 52 ayat 7 akrab banget di telinga kita. Saking seringnya disampaikan oleh para mubali dan kiai-kiai kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusa, sambungannya. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Walaupun kita ini lagi duka dan sedihnya kita bareng-bareng nih Pak, dari mulai RT, RW, LPM termasuk gua kalah kampanye, bayangin. Ya biarin aja, besok kan kita yang ngerasain drenase pada macet dulu kalau gitu. Ini loh agama, tapi kita jangan sedih loh Pak. Jangan duka kita Pak, tunjukkan kepada anak dan keturunan kita. Untung baik Pak, ini malam cerah, tenda cara masang desainnya luar biasa. Ini kalau kata udara hujan turun ada banyak Pak, penceramah kagak ada tempatnya, ada turun ke bawah ini Pak. Sama baru ini ngalamin ceramah begini Pak, coba ini. Ini kalau dipoto masuk update status ini Pak. Lah kalau guru ceramah di giwingan. Ibu-ibu melihat gue ceramah lagi makan sampai berhenti, gue terusin nggak enak, dimakan terus kurang akhlak. Gue ceramah 1 jam bentuk piring di tangan diturunin ngapa ya, mau dipegangin baik. Lagi golil ada bapak di mana ada sih, gak mau makan dulu kiai di belakangan. Baru di sini doang ini kiai makan bekas jamaah. Malah kentang udah aur-auran loh.
Yang bagus mah bapak-bapak ini, apa bapak-bapak duluan kali makan tadi ya? Belum. Udah kagak kebagian deh, kita mau perempuan mah habis. Perempuan mah makan juga buntel juga. Makanya Bang Dadi luar biasa ini, udah jadi orang tua mampu memberikan keteladanan. Seberapapun besarnya nikmat dan karunia itu, mampu atau tidak kita merealisasikannya, Pak. Karena Allah tidak hitung berapa jumlah dan berapa banyaknya, tapi bagaimana mampu merealisasikan, mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Ini baru tibang tasakuran hitam, Pak, udah bisa ngumpulin warga. Di samping memang sekarang umat dan masyarakat itu perlu pembekalan dan Pak dalam menyikapi situasi kondisi yang lagi nimpa kita. Sekarang orang tuh gampang putus asa dan gampang mengambil jalan pintas cuma karena permasalahan penyakit ini. Lagi bini kita kurang pada sabar dalam menerima ujian dan cobaan. Kasus perceraian di pengadilan Kota Depok di atas 2.000 kasus tuh Bapak. Bayangin, rata-rata itu masalahnya ekonomi. Yang menggugat cerai rata-rata bini bukan laki-laki. Bener gak begitu? Nah, yang jawab siapa, bini siapa juga. Ini anak loh Bapak, lihat. Maka disyukuri nikmat dan karunia Allah. Kenapa? Yang dibutuhkan anak tuh kayak gitu. Makanya Al-Quran udah bicara dan menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah perantara kepada Allah, mediasinya. Adapun upaya ikhtiar kita itu prerogatifnya diberikan kebebasan oleh Allah, berada di tangan kita. Tetaplah kau berjuang di jalan yang niscaya kamu akan beruntung. Ini termasuk salah satu upaya dan ikhtiar kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, biar anak yang dihitan ini insya Allah menjadi anak yang soleh. Amin ya robbal. Makanya bocah mah Pak, kalau kata lagi mau menghitan jangan kata tengah hari atau pagi atau siang tengah malam. Kalau memang ini bocah lagi kepengen, kudu kita jabanin. Ini kudu kita jabanin. Punya perkataan pun boleh kalian judulnya baik. Gua mah asal lu mau sunat, gua mau orang tua udah girang banget. Lu mang minta perkataan apa? Saya mah Pak minta dipanggilin penceramah itu yang rambutnya romanya rada panjang. Itu kan bagus banget itu. Promosi. Ya kan, ya promosi gua kan. Ya kan 6 bulan nganggur lama juga gua gak ceramah. Bilang bini sampai protes Pak sama saya, Bi, kayaknya selama ini di rumah Bi nggak pernah keluar ya Bi. Ya emang gak ada panggilan, mau ceramah di mana? Ya kalau gitu mah kita kagak bakal punya duit Bi. Jangan salah, rezeki mah urusan Allah. Yang penting ibadah gue dandanin. Saya ngomong gitu bener Pak. Bini tuh rajin banget di dandan, masya Allah, ibadah tahajud setiap malam. Tapi sholat gue selalu membuka Al-Quran, duha juga nggak pernah ketinggalan. Bener doa bini sangat mustajabah. Bentar-bentar ada pengumuman dari masjid musola, innalillahi. Enggak orang mati bae itu. Ya kan cara menuju hari gua, 3 hari gua ya. Begitu saudara-saudara. Kan jangan suka meremehkan bini, Pak. Jangan. Bener begitu. Ini akhlak kita, ini luar biasa loh, Pak. Apalagi bicara tentang yang namanya hitan, itu terkadang orang tua sampai ngerayu anak, sampai ngerayu bocah, sampai lagi yang belum pernah hajatan. Lu ngomong-ngomong mau sunat apa? Kan gua udah lama juga naruh di lingkungan, mah hajatannya belum. Itu ada juga 3 kali kondangan, dia kan sekali dia belum sama gua. Begitu Pak, bener Pak. Orang kalau belum pernah hajatan ngalamin kayak saya Pak. Kemarin saya kan belum pernah hajatan terus baru ngalamin tuh Pak. Gue kemarin ngalamin tuh saya Pak, baru itu pertama, hampir lebih dari 15 tahun gak hajatan saya. Mak saya sampai meninggal dunia, pengen banget saya hajatan, sampai meninggalnya nggak kesampaian. Begitu ibu saya udah meninggal dunia, baru kesampaian saya hajatan. Tuh baru saya tahu di situ tuh Pak kemarin. Ada orang hajatan, kondangan nama guru, emang beragam macamnya Pak. Ya kan ada yang 25.000 alamatnya komplit banget, RW 3, RT 7 nomor 14 725. Ada juga yang kosong Pak, ada yang kosong, yang ngapa-ngapa mungkin dia pengen madang nggak punya duit kayak gitu ya Pak. Gitu kita mah tak hadis bini mah bahaya, jangan punya prasangka yang jelek, biarin aja.
Begitu Pak, ada juga yang gede dan besar kagak ada namanya, ada juta nggak ada namanya Pak, nggak ada namanya itu Pak. Tuh bingung kan saya itu, Masya Allah, ini luar biasa nih tuh Pak. Makanya kalau hajatan tuh minta keriduan Allah Subhanahu wa taala. Aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ahin fahin yubogal. Kalau kita punya acara, ada sesuatu hajat, maka kumpulkan saudara, hadirkan tetangga, taruh di rumah kita, suruh mereka berdoa, sampaikan maksud dan tujuan kita, sebab kita nggak tahu dari orang yang mana dan mulut siapa yang doanya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Apalagi dalam pandemi begini Pak, kudu ikhtiar kebaikan. Ini kebaikan kudu dilaksanain Pak, jangan gimana Pak. Orang terlalu apik juga Pak, ya Allah, ada orang apik banget Pak, nggak pernah buka masker, satu hari bisa 2-5 kali ganti, nggak berinteraksi dengan lingkungan, makanannya dikirim Pak, cuma lewat gerbang diambilnya GoFood, ujung-ujungnya dia yang kena, ya harus ya kan. Ya kita biasa-biasa saja dalam menyikapi hal ini Pak, jangan terlalu berlebihan, ya kan. Ini semuanya ujian cobaan untuk mengukur kadar keimanan kita. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Wasalisah yakhruduna minad dunya bi ghairi iman. Nanti banyak orang meninggal dunia sementara imannya nggak ngikut dan nggak menyertai dia. Mana modelnya? Orang yang saking takut dan paniknya sampai dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berinteraksi kepada manusia, sholatnya malah ditinggalkan. Tahu dia mati di dalam kamar sendirian. Naudzubillah summa naudzubillah. Kayak bapak-bapak ini, bapak nungguin saya agak sedikit terlambat, tapi bapak kagak bubar, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya datang juga Pak, itu ada 2 jawaban. Ada yang begitu melihat saya alhamdulillah, ada juga yang begitu melihat saya datang, wah lama rumahnya ini, lama kan. Ada yang begitu, lama malah gua pulang buat tidur di tengah ini begini. Ya kan, saya sampaikan itu Pak. Saya langsung aja sampai saya pesan sama RT, syukran, ini acara jangan terlalu lama, kalau perlu hadroh langsung berhenti, saya duduk langsung ceramah baik, begitu Pak. Coba kalau dipanjangin lagi 3, bubar ini Pak. Sebab tanda hari kiamat itu termasuk salah satunya orang yaitu nggak betah duduk berlama-lamaan di tempat kebaikan. Zaman bapak saya almarhum Haji Mualim Rainan di Batan Serong, itu kalau saya ngikut ngaji 10:30 Pak udah berangkat, jam 11:30 baru pulang. Sekarang mah kalau kata ngaji dulu terlambat datang Pak, lu bisa 3 lekar doang Pak, tikar sama karpet habis. Jadi tadi kalau saya telatnya sampai 11:30, kira-kira bapak-bapak masih ada apa kagak? Jujur Bay, udah jujur habis sudah. Ya berarti cintanya nggak sejati kalau begini mudah. Nah ini bicara tentang khitan adalah syariat yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang syariat tersebut itu diawali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum Nabi Ibrahim itu dicontohkan sama Nabi Adam dulu Pak. Kan Nabi Adam itu dosanya bukan dosa, sebetulnya dia punya kesalahan, kesenggol, sebetulnya dia khilaf, bukan dosa. Masa Nabi dosa sih? Nabi khilaf, dia punya kesalahan tuh sedikit banget. Kemudian dia nangis selama 300 tahun, nangis selama 300 tahun tuh, 300 tahun nangisnya. Nabi Adam alaihissalam dengan doa yang dimunajatkan sekarang, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca apa? Robbana ya Robbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dibaca sampai 300 tahun. Allah belum mengampuni dan memaafkan kehilafan dan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya dia bernazar, kalau seandainya Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan yang saya lakukan, saya akan potong salah satu dari anggota tubuh saya. Itu awalnya begitu Pak, ya kan. Tapi akhirnya begitu taubatnya diterima dengan sebab dan wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'alimtu anal khalqi alaika hatta qawanat ismuhu bismika
faqala na'am wa ghufira bi syafaatihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab Nabi Muhammad, Nabi Adam diampuni dosa dan kesalahannya. Amin ya robbal. Langsung dia bingung, ini gue punya najat dan perkataan dari salah satu anggota tubuh ini kudu ada yang dipotong. Apa yang bakal dia potong dan akan dia hilangkan? Bingung itu Nabi Adam. Akhirnya Allah utus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya bahwa salah satunya kemaluan Nabi Adam harus dihitam. Tuh Pak. Jadi orang laki itu hukumnya sunnah untuk menambah kenikmatan. Yang kedua supaya terjaganya kesehatannya. Begitu bapak-bapak. Coba kalau bapak kalau nggak sunat, kalau main sama bini kan gulung-gulung dulu kan. Bener nggak begitu? Bener nggak begitu Bu? Ya iya. Dan gulungnya berapa lama gulungnya? Kalau kagak macet, bener nggak begitu? Cuma kalau macet. Silakan tuh Pak. Makanya hitan tuh bagian daripada sunnah yang dilakukan oleh seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu umur 80 tahun baru hitan Pak. Kalau kata orang kita mampang 80 tahun baru hitan, ada perawan datang semua pengen lihat modelnya seperti apa modelnya. Yang 80 tahun Pak, itu pernah kejadian di Blok Sao. Karena salah satu saya punya teman dia kawin sama orang Inggris Pak. Itu bocah suaminya orang Inggris sampai sekarang. Itu kan ketika dia meminang anak daripada teman saya, itu kan dia belum dihitan. Paribin waktu itu masih hidup Pak. Itu Paribin sampai terbuju-buju Bapak. Ya kan Pak? Lah belum kesenggol udah bangun dulu kan. Jadi bukan cerita porno, emang kan begini ceritanya ya. Begitu ibu-ibu, perempuan boleh nggak dihitan? Nah perempuan kalau mau jadi mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, itu perempuan juga kudu dihitan juga Pak. Sebab perempuan kalau kagak dihitan binal. Paham nggak? Cuman perempuan mah bukan kayak kita, nggak pernah ada undangan yang disampaikan. Kalau Pak RT Didi mah kan nyampaikan ya, mohon kehadirannya dalam rangka acara walimatul hitan putra saya. Itu begitu ada yang bernama tuh Daniel Faizal Zikri itu disebutin ya kan. Jangan lupa kondangannya, ada nggak tulisan gitu? Kagak, yang mitik banget begitu sih teh ya kan. Ikhlas dia orang mati ya nggak teh begitu Pak. Kalau orang perempuan mah kagak, nggak ada pengumumannya. Yang menghitan itu hanya orang tua bidannya saja ya, digaris gitu Pak. Dia mah bentuknya gitu tuh orang perempuan mah gitu. Kalau kagak digituin perempuan binal. Makanya orang perempuan kenapa nafsunya lebih gede daripada orang laki-laki? Itu di situ Pak. Kita itu kalau mau main sama orang wadon itu kudu nggak boleh langsung, sebab nafsu orang perempuan itu bergelombang seperti pegunungan gitu tuh. Ya kalau orang laki kan bentuknya vertikal gitu, dari habis asar ngelayu sampai maghrib ngelayu, disenggol gak ada apa-apanya orang laki mah. Dia langsung lehoy. Ya kan, tapi orang laki-laki itu orang perempuan harus pakai trik, harus pakai cara. Kalau mau main sama orang perempuan dipanas-panasin dulu gitu Pak, dirayu-rayu dulu biar mesra-mesra, cerita dulu panjang kali lebar kali tinggi pakai rumus balok gitu ya. Rayu-rayu dulu Pak, baru nanti ada iringan-iringannya gitu biar tahu triknya Pak, biar tahu caranya. Makanya orang laki-laki kudu sering megang anduk kecil sama air panas, kalau pagi pahanya dibasuh-basuhin gitu tuh. Insya Allah nanti dia punya hubungannya makin bagus. Alhamdulillah. Orang datang ke rumah saya mau bisa ngambil di sini mau gratis dapat ilmunya. Ya Pak ya, bukan malah pisang ditutupin baik ini. Ya, makanya khamsun minal fitrati. 5 syarat kebersihan. Salah satunya adalah al-khitan, yaitu menghitankan anak kita. Ada yang umur 7 hari, ada yang sampai daripada kelahirannya, ada yang sampai 7 tahun. Termasuk tarful ada ngikutin tradisi dan kebiasaan di masyarakat kita. Kalau orang Jawa itu pas masuk mau SMA, ya udah ngurusnya nggak begitu sulit dah. Ada juga yang masih kecil banget udah dihitanin Wah. Ya itu ikutan tarful ada tradisi kebiasaan di masyarakat kita. Ada yang begitu masuk SD, ada yang masuk waktu melaksanakan ibadah sholat selama 7 tahun umurnya baru dihitan itu anak kita. Silakan ya, itu pelaksanaan yang diperintahkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Kita jangan sampai kagak ikutin, itu pekerjaan sunnah, kewajiban orang tua untuk menghitankan anaknya. Dulu ada sinetron waktu zaman TPI kan, dulu ada sinetron ya, itu ada sinetron ibunya janda, nggak punya laki. Janda emang nggak punya laki ya ibu itu ya, bener kan begitu ya. Janda kan orang nggak begitu bener kalau janda makan ya.
Ya kalau bener kok punya laki kan begitu. Ya karena mau janda perandahan deh sekarang mah. Makanya bapak-bapak kalau ngawinin janda anak tuh orang yang nggak ada lakinya. Jadi dia ada anaknya tapi itu ada maknya, itu paling afdol Pak, paling bagus itu gitu. Supaya kita bisa ngurus anaknya dulu kita urusin, udah akrab deket tinggal nyengket emaknya begitu. Amin, alhamdulillah. Nah sudah sono hidup apa kagak sih? Diem bae sudah sono. Hidup kok kagak gerak gimana sih? Hidup kok gerak, oh semangat bener gak begitu Bu? Alhamdulillah. Jadi al-khitan ya, itu al-khitan itu termasuk bagian daripada menghitankan ya, sunnah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Hitan udah mau pesta mau adakan undang, kita doa mudah-mudahan tuh anak yang mau dihitan besok sehat, panjang umurnya, kemudian gampang ngurusinya. Gue belum nanya nih RT Dedi, itu bocah hitan umurnya berapa tahun, tingkat sekolahnya dari SD apa SMP apa SMA ya. Kalau SMA mah emaknya pada ngeliatin semua, SMA nya mah lu masih kecil bocah dihitan. Yang kedua Qosus Sarif. Qosus Sarif itu menyetik, makanya waktu saya di Mekah itu orang bingung lihat rambut saya panjang Pak, Rasul Tawilun. Kata dia ini rambut saya panjang, mestinya yang dipanjangkan jenggotnya. Kan begitu Pak, emang saya mah hobi kan, sekarang kan rambut panjang keren lagi ya Pak. Ya kan sekarang kan sinetron tuh sekarang rambutnya panjang semua Pak. Ya makanya ya bagus dah gitu rambut panjang ini, jadi model juga ngikut, nggak jadi masalah kan ya Pak? Bukan jadi masalah, gondrong jadi ustad daripada botak murtad, bener gak begitu? Cakep nggak kan gitu ya? Itu luar biasa ya kan. Ternyata di sono mah rambut mesti pendek tapi jenggot pun panjang. Ini kumis itu bagian daripada sunnah, jadi menyetik kumis itu bagian daripada sunnah dan perintah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang kumisnya sampai panjang, waktu bagian depannya ini atasnya sampai nutup bawah gitu, sampai rapat, begitu makan sop rupanya malam disemutin lagi tidur. Ini orang kita kadang-kadang keradahan, ini dibuangin kumis dipanjangin, salah, itu pekerjaan orang-orang Majusi. Yang bener orang setik kumisnya panjangin jenggotnya. Jadi kalau ngambil wudhu pegangin gitu tuh, hukumnya sunnah. Jenggot juga kalau banyak dan lebat yang dipelihara, kalau tinggal 7, 5, 7 sampai pakai kambing domba gitu mah, kalau ada pantas-pantas yang bisa kalau dikit banget tumbuhnya, kalau ada enak-enaknya apa kata binya, kalau ada pantas-pantas bang ya kan, jenggot 7 lembar daripada dipelihara buang ya Pak. Tapi kalau banyak itu hukumnya sunnah itu ya, itu perintah daripada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Laksanakan, insya Allah berkah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya Pak Dedi sekarang lagi mancing rezeki, lagi mancing dulu dia nih, mancing dulu supaya besok tamunya banyak, hajatannya berkah, orang yang diundang datang juga bawa duit ya. Kalau cuma datang dong orang bisa kagak buat apaan, bener begitu. Kata dia begitu saya sampai, Masya Allah luar biasa, ini orang segini banyaknya ya Pak. Aduh belum ada yang bubar, segirang tadi ya, ngeliat bapak-bapak tuh kompak di Mampang. Saya salut Pak sama bapak-bapak di sini, luar biasa. Begitu nyampe belum ada yang bubar. Sayangnya bapak-bapak duduknya berhadapan-hadapan, guru dipisahin di sono pakai tarangan. Itu gak enak banget gitu ya. Waktu saya disuruh sono, siapa mau ngeliatin gua? Mungkin radio mau didengerin doang. Nah kalau kiai mah kudu papas-papasan berhadapan-hadapan, insya Allah berkah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya segitu aja Pak Dedi, Pak Dedi. Gue udah capek banget dari pagi ceramah. Ya ini udah nomor berapa, besok pagi-pagi 2 lagi baik. Gue lagi naik daun sekarang, ini lagi naik daun ini Pak. Ya doain biar sehat ya, biar panjang umur, murah rezekinya, hajatannya biar berkah. Dan saya sampaikan insya Allah apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Anak yang mau dihitan besok itu pagi apa hari Minggu ya, Ahad? Berapa? Minggu pagi, besok hari Minggu ya besok. Ya saya lupa kah hari apa ya. Ya dia udah ke rumah saya kemarin Pak. Kalau saya kan mereka gak datang ini Pak, waduh cemong dah saya Pak. Maka tadi saya naik mobil ke rumah Pak Ubud, benar-benar saya nggak bohong Pak Ubud, Masya Allah. Dia udah datang ke rumah saya, udah ngasih rokok juga, udah ngasih DP juga. Kalau gua sampai kaget sama bisa mulai panjang gue ini. Dan gitu Pak, gua buru-buru gue datang ini sampai sini biar bisa ketemu sama jamaah. Walaupun memang konsentrasi Bapak udah agak sedikit buyar karena nunggu guru udah rada lama, tapi insya Allah diganti pahala sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rapatkan barisan, jaga persatuan dan kesatuan kita umat Islam Pak. Kita umat Islam sekarang ini lagi tertantang, lagi diuji dan sedang dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
jangan terpancing oleh provokasi, tapi kita jaga kebersamaan. Ketika agama membutuhkan kita harus bela ini agama. Begitu Pak, jangan takut ya, karena saya ala ummati zamanun yafiruna minal ulama wal fuqaha wa yabtalihumullahu bisalasin baliyatin ulaha yurfa'ul barakatu min kasbihim wa saniyah yusallitullahu alaihim sultanan zaliman wa salisah yahruzuna minad dunya bi ghairi iman. Nanti kata Nabi akan ada di akhir zaman atas umatku mereka lari dari para ulama dan fuqaha. Kalau umat udah gak perlu lagi kepada ulama, gak perlu lagi kepada mereka, fayabtalihumullahu bisalasin baliyatin, maka Allah akan turunkan bala, akan menimpa manusia. Termasuk salah satunya adalah yurfa'ul barakatu min kasbihim, berkahnya hilang. Sekarang berkah ini menjadi barang yang mahal dan berharga buat kita. Berkah ini sekarang yang udah kita berusaha Pak, gak ada. Ya orang ini masya Allah sekarang luar biasa. Yusallallahu alaihim sultanan zaliman. Nanti banyak pemimpin yang zalim. Dalam bahasa Al-Quran, faka'ayyin min qaryatin ahlaksnaha wa hiya zalimatun. Kalau ada penduduk negeri, mereka ini penduduknya pada zalim, maka Allah akan turunkan bencana untuk menghancurkan negara tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai ada musibah yang gede ini Pak, yang akan menimpa bangsa kita. Kalau udah ada musibah nggak dipilihin di situ mau orang baik mau kagak, bener atau enggak, gua sapu be semuanya. Kalau musibah udah nyampe, ini siapa yang Pak? Ini kita lagi ngaji nih begini. Ada angin topan begitu sangat kencang, habis semua jamaah yang ada di bawah tenda-tendanya bawa semua, nggak ada yang tersisa yang selamat cuma saya Marte Diki. Ya kalau dia mati kan bayar gue siapa? Jadi nggak boleh mati Pak, bisa terlantar berceramah, bener nggak begitu? Ya, ternyata begitu Pak. Akhirnya nih nanti ada pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang culas, yang hanya memikirkan dirinya tanpa memikirkan perasaan orang lain seperti apa. Kalau ini udah terjadi dikirim oleh Allah pemimpin yang jahat yang bisa merugikan kita umat Islam, maka ketika ini terjadi itu memang pelajaran yang diberikan oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, yakhruduna minad dunya. Banyak manusia mati di akhir zaman sementara matinya tidak husnul khotimah. Kenapa? Ketakutan mereka tidak beribadah, takutnya mereka malah jauh dari yang maha kuasa. Akhirnya banyak orang mati sekarang aneh. Banyak orang mati Pak aneh soal nyolatinya kagak tahu seperti apa. Terlihat mandiinnya bagaimana, yang nyolatin siapa, berapa banyak jumlahnya, coba Pak. Makanya bapak-bapak sekarang kalau kurang sehat, badan lagi kurang enak, bapak nggak usah pakai diagnosa. Dan bapak juga jangan suka bikin ulah kepada bini-bini kita. Kalau kita itu sekarang makan mau enak mau kagak nikmatin baik, jangan suka ngomong ini adem, ini kagak ada rasanya, maka itu COVID namanya Pak. Kalau sekarang mau makan rasain beda, rasanya mau enak mau makan beda. Kalau kita ngomong ini adem, bapak COVID bapak. Coba itu. Bener gak begitu? Iya kan? Pokoknya jangan periksa lah, jangan. Pokoknya sekarang mah kalau kurang sehat, ambil air yang rada setengah panas. Ini air kan gede amat ini. Ini air guru ya? Bukan? Iya. Oh itu bener ya. Jadi guru sampai 2 gelas biar kembung kali ini guru. 2 gelas seperti gede banget ini guru. Masya Allah subhanallah. Emang orang sini mah akhlaknya bagus-bagus Pak. Guru di sini walaupun gelas kecil ada tatakannya di Mampang mah tuh. Ya kalau gede ada tatakannya, memang akhlak namanya Pak ya. Jangan guru dikasih aqua 1 sodokannya atau patah sodokannya. Tapi satu kebenar minum tuh ya. Ya buatan gede gua Pak, gede adik gede Pak segede piring kagak minum kagak terangkat Pak ya. Dibantuin tangan 2 air naik belum nyampe hidung rendem semoga. Subhanallah ya, air setengah panas ini, setengah panas, taruh ini minyak kayu putih dioles kepala bendera merah putih yang putih ya. Ya biar pada seger Pak. Terus kan semada-mada pada nguap aja nanti kan. Itu enak belum ada, belum. Tuang dikit, minum. Bore-borein tidak ada bapak tuh semuanya. Atau juga bapak bisa pakai rumus sederhana air kelapa hijau. Ini kalau ada gejala-gejala nih ya, ya kan. Kemudian taruhin itu garam bangsa sekilo. Ya celeng-celeng dulu. Bangsa ya pantesin apa gitu Pak ya kan, bener nggak saja gitu. Banyak segitu ketaruhin. Kemudian ditambah lagi dengan madu 1 sendok gitu Pak. Ada rumus-rumusnya, jeruk nipis 1 bapak minum dah insya Allah sehat. Sebetulnya rumusnya sederhana, ama bacaannya yang nggak boleh ketinggalan. Pada sholat asar
qobliyah asar itu bacaannya surat Al-Insyirah, jangan ganti-ganti, dan surat Al-Fil. Sesudah dibaca nanti Bapak usap tangan Bapak, Bapak tiup di tangan Bapak, coba Bapak usapin wajah Bapak, insya Allah imun kita dengan sendirinya naik, amin ya robbal. Sebab ini virus Pak, ngelihat orang milih-milih, bayangin aja itu gubernur DKI kurang hebat gimana Anies Baswedan, dokter pribadinya per 1 jam kontrol, makanannya teratur, bukan kayak kita makan bayam kangkung serok terus itu mah. Jadi emang makan aturannya kena coba itu Pak. Itu ujian juga buat kita manusia. Ketua PBNU Bapak Kiai Haji Siral kan Siral, beliau kena juga semua. Itu luar biasa ujian buat kita manusia. Jadi kita perlu berhati-hati. Udah ya Pak. Dan habis asar amma ba'da sholat subuh itu saya nukil dari kitab Ratibul Haddad, itu dibaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Itu ikhtiarnya Pak, jangan lupa nih, saya ijazahkan karena saya diijazahkan sama kiai saya, itu dibaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa wasamil alim 3 kali. Terus pakai sholawat tolak balak di khamsatun utfi biha arral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Dibaca 5 kali, 5 kali. Artinya apa itu Pak? Ya Allah, lewat wasilah 5 perkara tolong nih padamkan panasnya wabah nih. Panasnya wabah panas Pak, yang menakutkan kami. Lewat siapa? Al Mustafa, lewat keutamaan dari Nabi Muhammad SAW. Wal murtado, keutamaan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa benahuma, keutamaan daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wal Fatimah binti Rasulillah, keutamaan dari Fatimah binti Rasulillah SAW. Sebab manusia mah enggak ada yang lebih mulia dari 5 orang ini Pak. Adanya ulama, kiai, adanya para wali. Sebab karena ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain baru nyambung ke bawah. Selain daripada dia mah enggak ada sejarah ada orang mulia. Ya Pak, amalin. Dah gitu aja. Kalau hajatan itu nanti gue doain ya biar berkah. Ya, yang penting bisa ngambon biar ada gedean dikit depan saya sini ya kan. Nah, ini apa ini? Raja ini. Raja yang 5 begini ya. Ya ini titi aja juga nih kali ya. Udah gitu ya Dek, ini Teh ya. Gue kayaknya langsung pulang Teh. Habis makan udah makan orang sih ya. Gue langsung pulang aja ya. Langsung pulang dah saya. Yang nawarin makan kagak ada, gue balik beda. Tadi makanannya gue rada jauh Pak, kita tuh takut ngerosot ini gitu. Zaman kita SD pakai upih sampai kayu sul. Ya kita baca Fatihah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar nih bangsa aman. Negara kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya biar pada sehat ya Bu. Ya Bu. Biar pada sabar Bu, biar sabar. Ya. Di dalam situasi kayak begini jangan apa yang kita mau tapi apa yang kita perlu, begitu rumusnya. Punya duit 10.000, punya duit 20.000, belanja apa yang kita perlu bukan apa yang kita mau. Paham Bu? Kan sekarang perempuan dulu nih ngomel-ngomel laki mulu, haji marajin baju mamusin tapi laki cakarin. Jangan ya. Ibu juga begitu, senengin suami kalau suami udah baik sama kita. Ya ngasih uang belanja gak pernah telat, kalau bisnis full langsung dikasihin. Jangan suka nolak kalau suami mau hajar, betul begitu. Kalau di rumah biar rapian dikit ya, biar dandan biar rapi, biar wangi-wangi gitu. Dan makanya minyak kayu putih mulu, sama balsam caplang, sama sopel, sama autan, dipakai di leher, di pipi, dicium laki ada pahit, pipi pahit, leher pahit. Akhirnya RT Dedi, ya Allah pingsan, dirawat rumah sakit dari nyium bibirnya habis pakai sopel. Gitu ya Bu ya. Ya, ibti hajatina ya Allah, liqadhi hajatina ya Rasulullah, liqadhi hajatina wa hajatikum min hawaiti dunya wal akhirah wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah maulana ya ma'budi karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim ya Allah tabarakan sadatina ashabi sayyidina Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir.
yassir alaina umurana yassir alaina umurana yassir alaina umurana wa hasib maqasidana waqti hajatina wa saddid duyunana wa nawwir qulubana wa sahib sadana wa slah sudurana. Allahumma barik adina barik fi dzurriyyatina barik fi amwalina barik fi baitina hada. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratina wa ta'lamu hajatina fa'ansina bisu'alina wa ta'lamu fi anfusina faghfir lana dzunubana wa mars'aluka imanan ya Allah bashir qulubana wa yaqin sadiqan hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabta lana ridho bima qasamta lana anta waliyuna ya Allah fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa halikna bis salihin. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli al-ilmi wa akhli al-khair wa ahli rizqi wa ahli taqwa wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa ya'hum min ahli sarri wa tayyib. Rabbi ja'alna muqima salah wa min suryatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma nas'aluka an tarzuqna ya Allah rizqan halalan wa sa'an thayyiban bi ghairi ta'ab wa la masyaqqatin wa la nasallinaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salliman ma'ana ballighna wa balligh man ma'ana. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ibu-ibu sekalian, ini irama ceramah enak juga ya Bu. Tadi maju sono, sekarang maju ke pohonan sepi. Itu aja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa diamalkan dan menjadi bermanfaat buat kita semuanya. Masak air, masak air, bikin kopi dong. Itu aja yang disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.